Di Kota Banjar, siapa yang tidak pernah mendengar nama Kiai Haji Ahmad Sobrowi atau Syekh Sobrowi? Ia merupakan salah satu ulama terkenal bukan hanya sebagai tokoh pemuka agama di sejumlah wilayah di Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, namun juga sebagai salah satu sosok yang masyhur karena kewaliannya. Syekh Sobrowi atau Mama Sobrowi berasal dari Bulus Pesantren Kebumen, Jawa Tengah. Ia lahir di tahun 1917 dari pasangan Kiai Muhammad Dzurriat dan Nyai Saikem. Syekh Sobrowi yang memiliki nama kecil Sanusi ini merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ia tinggal di wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Syekh Sobrowi merupakan murid yang rajin dan tekun dalam belajar. Hal ini terbukti setelah ia berhasil menamatkan sekolah rakyat di Cilacap, Jawa Tengah. Ia melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren selama 14 tahun. Pada tahun 1950, sepulang dari pesantren, ia mendirikan pondok pesantren yang mana santrinya banyak berasal dari Jawa Tengah. Namun sayangnya pesantren yang ia dirikan harus terhenti karena gangguan keamanan pada waktu itu. Sebagaimana ilmu selama di pesantren yakni ilmu tasawuf, Syekh Sobrowi sekitar tahun 1967 mulai menekuni Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Sanusi Langansari, Banjar. Bahkan dia juga terkenal sebagai murid yang taat kepada Syekh Sanusi Langansari. Diding Supriyadi, anak angkat Syekh Sobrowi, menuturkan, selain menjadi murid dari Syekh Sanusi, Syekh Sobrowi juga saat itu datang ke wilayah Banjar yang terletak di Randegan Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, karena adanya pembangunan masjid di sana. Seperti kebiasaannya, setiap membangun masjid, Syekh Sobrowi selalu bermukim di mana masjid itu dibangun hingga selesai. Ketika dini hari sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, Syekh Sobrowi berbincang-bincang dengan ajikan solihin di teras masjid. Sekira perbincangan selesai, mereka berdua kembali ke masing-masing tempat istirahatnya. Namun saat ajikan solihin usai melaksanakan sholat subuh, ia melihat paving blok di depan masjid tampak sudah dibetulkan oleh Syekh Sobrowi. Dan dilihatnya Syekh Sobrowi akan mengambil air wudhu. Setelah selesai, Syekh Sobrowi justru terkulai lemas tibanya di pondokan. Tepat pukul 06.15 waktu Indonesia Barat, pada hari Selasa Pahing atau tepatnya 14 Zulhijjah 1418 Hijriah, yang bertepatan dengan 22 April 1997, Syekh Sobrowi tutup usia di halaman Masjid Randegan yang juga dibangunnya. Sebagaimana amanatnya, beliau dimakamkan di sekitar masjid. Terkait sosok Syekh Sobrowi, Oding menjelaskan bahwa dia merupakan orang yang jarang berbicara dengan orang lain, terkecuali hal-hal yang penting saja. Bahkan ketika ia duduk bersama orang yang tengah membicarakan orang lain, tanpa basa-basi ia langsung pergi begitu saja. Setelah berguru kepada Syekh Sanusi, terang Oding, Syekh Sobrowi sering melakukan suluk safar atau zikir dengan bepergian. Selama perjalanan suluknya, zikirnya itu tak pernah putus, seperti yang dinasihatkan Syekh Sobrowi kepada Oding selaku putra angkatnya. Dalam kurun waktu 11 tahun, lanjut Oding, Syekh Sobrowi sering mengalami hal-hal yang di luar kebiasaan, atau dalam bahasa pesantrennya khawarikul adat. Bahkan sepeninggal Syekh Sanusi sekitar tahun 1982, Syekh Sobrowi kembali lagi ke rumahnya di Pamarican, dan pada waktu itu banyak sekali tamu yang menemuinya. Semasa hidupnya, Syekh Sobrowi telah menyelesaikan pembangunan masjid sebanyak 39 masjid yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Tak hanya itu, fasilitas umum seperti halnya pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Sukajadi juga tidak luput dari kerja keras Syekh Sobrowi. Sementara itu, sebagai wujud penghargaan dari pemerintah Kota Banjar, Syekh Sobrowi mendapat gelar Al-Banjari, yang mana merupakan tokoh ulama di Banjar. Sehingga nama tersebut menjadi Syekh Sobrowi Al-Banjari. Muhafidz Harapan Rakyat Banjar.